Bapak dan Ibu sekalian, ada perbedaan antara takdir dengan qadar. Itu berbeda. Dan terkait iman itu yang dibicarakan bukan takdir, tapi qadar. Qadar. Ya. Bahkan nanti ada tambahan qada. Ya. Saya bahas qadar dengan takdir dulu ya. Apa perbedaan keduanya? Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian Quran surah Al-A'la, hafal itu, sabbihisma rabbikal a'la, ayat ketiga. Kemudian hadisnya, oh yang tipis atau yang tebal? Oh tipis. Ada terjemahan atau tidak? Damai. Cari Al-Arba'in An-Nawawiyah, cuma 42 hadis. Al-Arba'in, hadis nomor keempat dari Abdullah bin Mas'ud, posisi paling kiri sebelah atas. Hadis Al-Arba'in, hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud. Baik. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, saat manusia diciptakan, baik, dimulai dalam rahim ibundanya, maka Allah firmankan pada surah ke-7 Al-A'raf ayat 172 itu. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Saat kami mengambil dari sebagian keturunan Adam berproses dalam perut ibundanya, kemudian setelah itu kami ambil perjanjian dengannya, ada komitmen untuk bersyahadat, alastu bi rabbikum, apakah kamu siap bersaksi bersyahadat menetapkan saya sebagai Rabbmu? Dia menjawab, mereka menjawab, bala syahidna, baik kami bersyahadat. Kapan ini terjadi? Ya, diskusi ini atau komitmen ini kapan terjadi? Kemudian dirinci di dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud yang tadi kita tuliskan. Saya bacakan hadisnya pelan-pelan. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau. Ya, qala, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedangkan beliau punya sifat as-sadiq dan masduq. Kalau as-sadiq itu artinya selalu benar dalam sifat dan sikapnya. Kalau masduq itu dibenarkan oleh orang lain. Di Rasulullah itu punya sifat bukan cuma benar, tapi orang lain pun membenarkan. Ini yang tidak mudah. Jangankan kawannya, lawannya mengakui. Ini yang sulit. Anda boleh dianggap benar oleh teman, tapi lawan belum tentu. Ya, ini Rasulullah punya sifat itu. Tapi dalam ilmu hadis ini yang mau saya tekankan. Kalau Anda mendapatkan kalimat as-sadiq wal masduq, itu artinya informasi yang disampaikan akan berisi perkara gaib, yang misteri, yang barangkali sebagian orang bisa meragukan. Ya? Isinya perkara gaib, misteri. Karena itu dibuka dengan kalimat as-sadiq wal masduq. Kalau dengan bahasa bebasnya, Anda mesti yakin dengan keterangan Nabi ini sekalipun belum memahaminya. Karena Nabi itu punya sifat, jangankan dibenarkan kawannya, lawannya pun mengakui. Belajar? Baik. Mari kita bacakan. Kalau beliau menyampaikan, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap kalian, kata Nabi, akan melalui proses dalam rahim ibundanya. 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa bertemu dengan ovum. Ya. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah, zirat yang menempel di dinding rahim. 40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua 'alaqah. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga itu jadi mudghah, sudah berbentuk keratan daging. Ya, yang mulai tampak. Maaf ya, saya teruskan dulu. Baik, sudah? Saya teruskan sebentar. Jadi 40 hari pertama apa? Nutfah. 40 hari kedua? Alaqah. Halo, kenapa wajahnya begini? 40 hari ketiga? Baik, mudghah. Baik, 40 hari ketiga, berarti usianya berapa? 120. Berapa bulan?
4 bulan. Nah, sekarang dalam usia 4 bulan ini, thumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat. Jadi dalam usia 4 bulan, dalam kandungan ibundanya, itu Allah sudah menugaskan malaikat untuk diutus. Ya. Apa tugasnya? Yunfakhu ilaihi roh. Maka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mulai meniupkan roh dalam kandungan itu. Jadi kalau usia sudah 4 bulan, itu roh sudah muncul, sudah ada, sudah masuk. Jelas di sini? Hati-hati kalau kandungan sudah 4 bulan, maka perilaku kedua orang tua itu mesti menjaga diri dengan baik. Karena tidak hanya terkait dengan diri pribadi orang tuanya, itu ke anak itu juga berpengaruh. Kami sudah diskusi dengan para dokter-dokter ya yang SPOG itu, ahli kebidanan dan sebagainya. Ya, itu masya Allah ahli kandungan ya, ahli kandungan itu disampaikan ternyata pengaruh orang tua kalau sudah janin 4 bulan ke atas itu pengaruh perilaku orang tua berdampak pada janin. Jadi kalau orang tua berperilaku baik, maka ke janin pun akan baik. Tapi kalau berperilaku buruk, maka itu pun berdampak pada pengaruh janinnya. Itu pernah dicek dan diuji cobakan. Dan hebatnya, kalau sering membacakan Al-Quran, diperdengarkan, itu dampak kebaikannya luar biasa. Pernah di Malaysia ada yang dibacakan Al-Quran, tiba-tiba itu pergerakannya direkam 4 dimensi, itu sujud. Sujud gitu, berubah posisinya. Dan cenderung lebih tenang. Ya, cenderung lebih tenang. Baik. Yang paling menarik, setelah itu wayu baru bikatsbi arba'in, diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. 4 hal. Apa itu? Ini kaitan dengan kita. 1, bikatsbi rizqi, ditetapkan rizkinya. Rizki. Apa itu rizki? Halo? Gak usah ngarang ya, nanti kita jelaskan. Baik. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia ya. Sekarang kita 2, wa ajali, ajalnya. Ajalnya. 3, wa amali, perbuatannya. Perbuatannya, perilakunya. Dan keempat, as-sa'idun huwa am syaqiyun, bahagia atau sengsaranya. Bahagia atau sengsaranya. Sudah? Baik. Sekarang saya jabarkan dulu ini. 2 pertama. Masih ingat 2 pertama tadi apa? 1 apa? Rizki. Kedua, ajal. Ini yang disebut dengan qadar. Tolong kasih tanda. Ini qadar namanya. Qadar. 2 terakhir. Perbuatan. 1 lagi apa? Bahagia atau sengsara, kan? Bahagia atau sengsara itu yang disebut dengan takdir. Takdir. Maka ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita terlahir. Ya, jadi ada qadar, ada takdir. Diungkapkan keduanya dengan kalimat kata kerja qaddara. Ya, di surah Al-A'la tadi ayat yang ketiga. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, sudah sempurna kemudian dalam janinnya itu, dalam rahim ibundanya, walladzi qaddara fahada, qaddara, menetapkan qadar dan takdir. Jelas di sini? Baik, apa itu qadar, apa itu takdir? Kita mulai di inti bahasannya. Qadar adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah pada setiap hamba. Pada setiap hamba. Yang dikukuhkan sejak dalam masa kandungan, dan tidak akan berubah sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan berubah sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu qadar. Jadi Anda walaupun terus berdoa ya, untuk merubah qadar, itu tidak akan mungkin berubah. Walaupun sampai menangis darah, minta bantuan sana sini, tidak bisa berubah qadar. Takdir adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang dikukuhkan. Ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluk.
berdasar ikhtiar makhluk. Jadi ada usaha dulu di sini. Ya, itu takdir. Jadi kalau qadar tidak ada peran ikhtiar. Anda berikhtiar pun tidak akan merubah qadar. Tapi kalau takdir akan ditentukan oleh ikhtiar kita. Jadi begitu Allah berikan dua jalan, ini ya, kerjakan ini, resikonya begini. Kerjakan ini, gambarannya seperti ini. Lalu Anda memilih. Ketika Anda memilih kemudian Anda pilih itu, di situ Allah tetapkan takdirnya. Jelas? Sekarang kita mulai dari qadar. Qadar seperti pernah tadi dijelaskan bahwa ketetapan Allah yang dikukuhkan sejak dalam alam kandungan dan tidak akan berubah sampai wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan di hadis ini dua. Ya, contohnya dua di hadis ini, belum hadis yang lainnya. Satu disebutkan ya, rizqi, kedua ajal. Ya, saya mulai contoh ajal dulu lah yang paling mudah ya. Ajal. Apa itu ajal? Udah banyak ya. Kita tanyakan pada Al-Quran. Quran surah ke-7 ayat 34. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal. Baik. Ajal secara singkat adalah batas usia yang ditetapkan. Batas usia yang ditetapkan. Jadi misal usia standar Nabi misal saja 63 tahun. Ini standar Nabi. Hati-hati yang lebih daripada ini ya. Itu bonus itu. Baik. Ataupun yang di bawah ini karena belum tentu menjamin. Awas hati-hati. Wafat itu teori meninggal tidak harus sampai dengan tua, karena banyak anak yang muda pun bisa kembali kepada Allah lebih cepat. Tidak harus sakit. Banyak di rumah sakit tuh yang masih sehat tertawa sampai hari ini. Tapi yang merasa sehat ternyata lebih cepat pulang duluan. Hati-hati ya. Jangan pernah berkata, ya wajar mungkin ya, sudah bau tanah. Itu bau tanah, Anda bau kuburan. Ini disebut ajal. Allah sampaikan, fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah sampai ajalnya ini, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Enggak bisa Anda ingin diundur, ya Allah tolong ya Allah beri kesempatan sedikit saja. Tidak. Atau ya Allah mohon ya Allah, saya sudah cukup kayaknya, bosan saya dengan dunia, wafatkan saya sekarang. Tidak. Jadi begitu pas waktunya tiba, seketika baru akan ditetapkan. Tidak peduli sesoleh apapun orang itu. Malaikat maut itu kalau surah 32 itu ayat 11 posisi paling kanan sebelah bawah, kalau sudah tiba waktunya dia akan datang. Ya, qul yatawaffakum mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad, kami akan utus malaikat maut yang kami wakilkan pada dia untuk mencabut roh. Kapan? Saat tiba waktunya. Ya. Dan malaikat juga pas, tidak akan maju, tidak akan mundur. Ya. Ustaz Adi sekarang sedang menerangkan. Silakan saya beri kesempatan. Saya ke Pak Surya aja dulu misalnya. Nggak bisa. Kalau saya nggak saya. Ya beliau ya beliau. Jelas? Nah, ini ajal. Jadi ajal tidak akan bisa dipengaruhi oleh apapun. Nah, tugas kita, awas, bukan untuk menyimpulkan kapan wafat, itu keliru.